اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu, dan seperti biasanya kajian kita pada subuh hari ini membahas kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami', dan kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Hadis yang terakhir yang kita singgung adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, janganlah saling melakukan an-najash, yakni melakukan pelanggaran di dalam praktek jual beli yang telah kita jelaskan apa makna dari an-najash. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling mendiamkan atau saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atau membeli atas jualan atau pembelian sebagian yang lain. Nah, ini pun sudah kita terangkan. Kemudian sabda Nabi SAW berikutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dia tidak menelantarkannya, tidak menolongnya. Wa la yahqiruh, dan dia tidak memandang rendah kepadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa mirar, dan Nabi berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarr ayyahqira akhahul muslim, cukuplah seorang itu dikatakan buruk manakala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduh, darah, harta dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim, hadits ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadits yang mulia ini terdapat banyak faidah dan pelajaran. Telah kita terangkan sebagiannya, dan di dalam kelanjutan hadis Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iya, ini perintah dari Nabi SAW untuk kita saling menjalin ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Nah,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya persaudaraan yang dibangun di atas iman, persaudaraan yang dibangun di atas Islam. Itulah persaudaraan yang diinginkan. Iya. Dan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena Islam dan iman itu lebih kuat daripada ukhuwah persaudaraan dalam nasab, garis keturunan. Persaudaraan Islam dan iman lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Kenapa begitu? Ya, sebab persaudaraan nasab walaupun memang punya hubungan yang kuat, ya, namun tatkala persaudaraan nasab tidak dijalin di atas iman dan Islam, ya, maka dinafikan hubungan nasab dari seseorang karena dia tidak beriman atau tidak berislam. Makanya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan tatkala kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada anaknya Nabi Nuh yang ikut bersama orang-orang kafir. Maka Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inna bani min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Jadi Nabi Nuh berkata begitu. Kemudian Allah jawab ucapan Nabi Nuh ini dengan mengatakan, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Sesungguhnya kata Allah, dia bukan keluargamu. Padahal memang itu anaknya Nabi Nuh, anak kandungnya Nabi Nuh. Tetapi karena dia kafir, tidak beriman, Allah nafikan, dia bukan keluargamu. Ini menunjukkan apa? Persaudaraan karena iman dan Islam, hubungan yang terjalin karena Islam dan iman lebih kuat daripada sekedar hubungan nasab. Nah, dan juga terkait dengan hukum warisan misalnya, ya, terkait dengan ilmu faraid, ya, disebutkan bahwa seseorang apabila berbeda agama maka tidak bisa saling mewarisi. Misalnya seorang bapak muslim, anaknya murtad, nauzubillah, keluar dari Islam, maka kalau bapaknya meninggal, anak yang murtad ini tidak dapat warisan. Ya, disebutkan dalam hadis, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mendapat warisan dari orang kafir, begitu pula sebaliknya, orang kafir tidak bisa mendapat warisan dari orang muslim. Padahal anak kandungnya, tetapi karena beda agama, maka hukum warisan sudah batal. Yang kafir tidak mendapatkan warisan. Itu kalau berbicara dalam hukum waris. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ukhuwah karena Islam dan iman itu lebih kuat daripada sekedar ukhuwah persaudaraan karena hubungan nasab. Jelas ini? Nah, oleh karenanya disebutkan ya di masa Rasulullah SAW, ya, para sahabat Nabi dalam perang Badar itu tidak sedikit dari mereka yang justru memerangi keluarganya sendiri. Dalam perang Badar, Abu Bakar memerangi keluarganya sendiri. Umar juga demikian, memerangi keluarganya sendiri yang kafir kepada Allah. Padahal ada hubungan nasab, tetapi karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hubungan persaudaraan karena iman dan Islam ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat. Nah, tentu saja kalau ada saudaramu
yang dia adalah kerabatmu dan dia muslim, maka hubungannya lebih kuat lagi. Karena dia dapat kekuatan dari dua sisi. Kekuatan iman dan Islam dalam persaudaraan, kemudian kekuatan nasab, yaitu hubungan darah. Iya. Jadi kalau kita punya keluarga muslim, maka hubungannya lebih kuat lagi. Karena apa? Seseorang yang tidak ada hubungan nasab saja, tapi dia Islam, iman, ya, itu kuat hubungan kita dengan dia. Nah, yang kata Nabi SAW, ya, diibaratkan al-muslim lil muslim kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang muslim dengan muslim lainnya itu bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dalam hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, rahmat merahmatinya, lemah lembutnya, bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian tubuh mengeluh, yang lainnya juga ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini hubungan keimanan. Nah, bagaimana lagi kalau ternyata saudara kita itu Islam, beriman, dan dia keluarga kita, masih ada hubungan nasab, maka tentunya hubungannya akan lebih kuat lagi. Tetapi ketika ada dari keluarga kita, saudara kita yang dia bukan Islam, maka dinafikan hubungan persaudaraan karena nasab tadi, dalam pengertian persaudaraan iman dan Islam lebih didahulukan. Dan kita tidak boleh mencintai orang kafir. Allah berfirman dalam Quran di surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah, kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah, saling menanamkan kecintaan kepada orang yang membenci atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang kafir, mereka memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman tidak mungkin menanamkan kecintaan kepada mereka yang kafir seperti ini. Walau kanu aba'ahum, perhatikan, walaupun mereka yang kafir itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara laki-laki mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Tidak ada. Kalau mereka kafir, maka tidak ada kecintaan kepada orang kafir. Nah, hanya perlu digarisbawahi, bukan artinya tatkala kita tidak menaruh kecintaan kepada mereka berarti kita harus menzolimi mereka. Tidak. Islam adalah agama yang adil. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik hatta pun kepada orang kafir. Tetapi kalau menanamkan loyalitas kepada mereka, tidak boleh, dilarang di dalam agama. Berbuat baik, iya. Sopan santun, tetap, iya. Tidak boleh sampai membunuh mereka, menumpahkan darah mereka, tidak boleh. Mengambil harta mereka, tidak boleh. Tetapi kalau menanamkan kecintaan, maka tidak diperbolehkan. Beda kalau sekedar cinta tabiat. Nah, seorang misalnya punya keluarga kafir, secara tabiat dia suka cinta kepada ya keluarganya walaupun kafir, sebagaimana Nabi cinta kepada pamannya Abu Thalib yang kafir, tapi ini cinta sebatas tabiat, ya, bukan kecintaan yang hakiki. Kalau kecintaan hakiki itu karena iman dan Islam, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang muslim dan orang yang beriman. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya
sabda Nabi dalam hadits ini, wa kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah. Ubudiyah di sini kata ulama adalah ubudiyatun khassah, penghambaan yang bersifat khusus, yaitu penghambaan orang-orang yang beriman saja, bukan penghambaan umum yang masuk di dalamnya orang-orang kafir, tidak, tetapi penghambaan khusus, penghambaan khusus. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Nah, ini lebih menekankan lagi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, la yadhlimuhu, dia tidak menzoliminya. Ya, dia tidak melampaui batas kepada saudaranya, baik dalam harta, kehormatan, apalagi darahnya. Nah, di sini dinafikan kezoliman itu. Tidak boleh berbuat zolim kepada sesama muslim. Jangankan sesama muslim, kepada orang kafir juga tidak boleh, apalagi kepada sesama muslim. Di sini disebutkan, dinafikan, ditiadakan, tidak ada kezoliman kepada orang muslim. Dan ini maknanya lebih dalam dari sekedar dilarang dari berbuat zolim. Ya, menafikan tidak ada kezoliman itu lebih dalam maknanya daripada sekedar jangan berbuat zolim. Kenapa? Kata ulama, sebab kalau larangan berbuat zolim, mungkin dia sudah jatuh dalam kezoliman itu, kemudian dilarang. Tetapi kalau dinafikan tidak ada kezoliman kepada orang muslim, ini menunjukkan ya, orang tersebut memang sudah dilarang, ya, bahkan sebelum dia jatuh dari perbuatan menzolimi orang lain, sudah dilarang memang duluan. Beda kalau dilarang berbuat zolim, ini kesannya orang itu sudah jatuh dalam perbuatan zolim kemudian dilarang. Dia sudah menzolimi orang kemudian kita larang, tidak boleh kamu menzolimi si fulan. Dia sudah jatuh dalam perbuatan zolim. Tetapi kalau dikatakan tidak ada kezoliman kepada si fulan, kamu sudah dilarang dari semenjak awal, bukan setelah kamu menzolimi dia. Memang sudah dilarang dari awal. Nah, itu maknanya. Dan juga kata ulama bahwa ketika dinafikan tidak ada kezoliman kepada seorang muslim, ya, maknanya sudah tercakup di dalamnya melarang dan lebih lagi. Dilarang berbuat zolim, bahkan lebih lagi. Itu maknanya penafian. Nah, di sini dinafikanlah, ya, la yadhlimuhu, ya, kemudian wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Ini semua dinafikan, yang maknanya lebih dari sekedar larangan, lebih dari sekedar larangan. Kemudian wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia juga membiarkannya, tidak menolongnya, menelantarkannya, tidak memberikan pertolongan kepadanya. Ya, saudara kita kalau ada hal yang butuh untuk kita tolong dia, maka kita menolongnya. Jangan ditelantarkan. Ketika dia butuh alamat, ya, karena tersesat atau tidak tahu tujuan arahnya, maka kita jangan biarkan dia, tetapi ditunjuki kepada alamat yang benar. Ini mungkin hal yang sepele, tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang kesulitan mencari alamat, kemudian kita tunjuki, bahkan mungkin kita antar dia, ini suatu amal soleh yang akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjuki dia, tidak menelantarkan dia, tidak menyesatkan dia. Nah, kita menolong dia, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, unsur akhaka zoliman au mazluma, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizolimi, ya kami paham. Tapi bagaimana caranya kami menolong orang yang menzolimi? Bagaimana caranya? Kata Nabi, ya,
kamu cegah dia dari kezolimannya. Itulah caranya menolong orang yang berbuat zolim. Bukan kita bantu kezolimannya, bukan. Tetapi apa? Cegah dia dari perbuatan zolimnya. Itulah membantu orang yang zolim. Hadits ini sahih riwayat Imamul Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Dalam sebagian riwayat ditambahi wala yuslimuhu, dan jangan dia menyerahkan saudaranya kepada musuh. Ya, dia serahkan saudaranya kepada musuh, tidak boleh. Nah, tetapi kita justru harus menjaganya, melindunginya dari musuh, bukan malah menyerahkannya kepada musuh. Kemudian wala yahqiruhu, dan tidak boleh juga merendahkannya. Tidak boleh juga merendahkan saudaramu muslim. Jangan kau anggap kecil urusannya, remeh perkaranya, jangan. Sebab seorang muslim, biar bagaimanapun kedudukannya, rendahnya dia di mata manusia, dalam pengertian dia mungkin orang miskin, atau pada jasadnya ada cacat misalnya, jangan kau remehkan dia. Ya, jangan kau meremehkan dia. Mentang-mentang orangnya jelek misalnya, ya, mentang-mentang orangnya buruk rupa misalnya, kemudian kita meremehkan dia, jangan. Kenapa? Nabi pernah bersabda, rubba asy'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, terkadang orang yang penampilannya acak-acakan, kusut masai, berdebu, kotor, kalau ada di depan rumah orang akan mengusirnya. Ya, ya, orang-orang miskin gelandangan, ya, jangan kau anggap remeh selama dia masih muslim. Lau aqsama Allah, orang ini kalau dia berdoa, bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, Allah akan kabulkan doa dan sumpahnya. Hati-hati, karena dia muslim. Nah, orang muslim itu jangan sama sekali kita remehkan keadaannya, jangan kita rendahkan dia. Ya, walaupun dia miskin, walaupun dia lemah, orang lemah misalnya, tidak punya kekuatan, ya, tetapi selama dia muslim, selama dia beriman, maka dia baik di sisi Allah dengan Islam dan imannya. Nah, dia baik di sisi Allah dengan Islam dan imannya. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu ada di sini. Ya, menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu amalan hati, walaupun punya pengaruh pada anggota badan. Nah, maka ikhwani fiddin, seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari dalam hatinya dan nampak pada gerak-geriknya. Dia selalu melakukan ketaatan dan meninggalkan yang diharamkan. Itulah takwa. Ya. Makanya dimulai dari hati. Kalau baik hati ini, baik pula seluruh anggota badan. Tapi kalau dia rusak, rusak pula seluruh anggota badan. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati manusia. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dan Allah tidak melihat kepada rupa seseorang, ganteng atau cantiknya seseorang. Allah tidak lihat kepada bentuk fisik seseorang. Allah tidak melihat kepada harta yang dimiliki oleh seseorang. Tapi yang Allah lihat adalah hati yang ada di dalam dada seseorang. Nah, maka sekali lagi takwa itu letaknya di dalam hati dan nampak dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, seseorang kalau dia berpura-pura, ya, bersikap baik tetapi hatinya busuk, maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Seolah-olah dia menampilkan sikap yang bagus, tetapi kalau niatnya buruk, maka tidak bermanfaat.
Karena segalanya bermula dari hati. Kalau hatinya rusak, yang lainnya ikut rusak. Tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia amalan yang dia lakukan. Karena ketakwaan itu di dalam hati. Dan ini diperkuat dengan firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan, ya, ketakwaan memang letaknya di dalam hati, tetapi tadi sudah kita tegaskan bahwa dia nampak dalam ucapan dan perbuatan. Artinya begini, kalau orang baik, ya, bukan hanya hatinya saja yang baik, bukan hanya ucapannya saja baik, dan bukan hanya perbuatannya saja baik, tetapi orang baik itu, orang yang bertakwa itu hatinya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Itulah orang yang bertakwa. Sehingga dari sini tidak ada dalil bagi seseorang ketika misalnya dilarang dari melakukan kemungkaran, dia berkata apa? Beralasan apa? Takwa itu kan ada di hati. Takwa itu ada di hati. Tidak masalah saya melakukan pelanggaran, tidak masalah saya melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam agama, karena ketakwaan kan di dalam hati manusia. Nah, tidak masalah. Yang penting hatinya dulu diluruskan. Saya tidak ada niat buruk ketika salaman sama cewek, ketika salaman sama perempuan yang bukan mahram. Hati saya tetap baik, dalam pengertian dia mengatakan bahwa selama hati saya tidak berzina, tidak masalah saya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, karena saya jaga hati saya. Nah, sebagian orang kan beralasan begitu. Yang penting hatimu, jaga hatimu. Kalau hatimu berzina, ya tetap juga berzina. Ya, kalau otakmu berzina katanya, kok tetap berzina juga. Tetapi kalau kau jaga hati, walaupun kau bersalaman, tetapi kau tetap jaga hatimu, maka kau tetap bertakwa. Ini keliru, karena dia hanya memahami satu hal, tidak memahami yang lain. Kalau orang bertakwa itu bukan hanya hatinya, bukan hanya perbuatannya, bukan hanya ucapannya, tapi semuanya. Hatinya, ucapannya, perbuatannya. Jelas ini? Nah, ini kekeliruan sebagian orang ketika memahami takwa itu di dalam hati, sehingga ya semuanya itu tidak ada masalah. Kita melakukan pelanggaran, yang penting jaga hati. Yang penting jaga hati. Ya, selama hati dijaga, ucapan apapun yang kau keluarkan aman. Selama hati dijaga, katanya apapun perbuatan yang kau lakukan aman. Ini keliru. Ya. Nah, ini setengah-setengah memahami ketakwaan itu, padahal ketakwaan itu semuanya. Makanya ulama mendefinisikan takwa apa? Anta'mala bi taatillah. Kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah. Jadi amalan, nampak memang di amalan. Ala nurin minallah, di atas cahaya bimbingan hidayah dari Allah. Tarju sawab Allah. Kau niatkan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa antatruka maksiat Allah. Kemudian yang namanya takwa itu kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Nah, ini kan melakukan amalan, perbuatan ketaatan, meninggalkan maksiat, itu nampaknya di mana? Di ucapan dan perbuatan. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah, kemudian kamu takut dengan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini harus diperhatikan bahwasanya kalau seseorang itu baik, ya, hatinya, maka pasti nampak pada ucapan dan perbuatannya. Dusta, kalau ada orang yang mengatakan yang penting hatiku baik, tidak masalah aku melakukan keharaman, yang penting aku tetap jaga hati, dusta dia. Kalau hatimu baik, pasti ucapanmu baik. Kalau hatimu baik, pasti perbuatanmu baik. Karena itu sinkronasi. Ya, ya kan? Kata ulama, hati itu ibarat raja, anggota badan itu ibarat serdadu-serdadunya. Kalau sang raja baik, hati baik, maka serdadunya akan ikut baik, anggota badan ikut baik. Tapi kalau sang raja rusak, hatinya sudah rusak, maka serdadunya ikut rusak, anggota badan juga ikut rusak. Itu memang sudah ada yang seperti itu. Tidak mungkin ada orang yang mengklaim hatinya baik tapi ucapannya buruk. Tidak mungkin ada orang yang mengklaim hatinya baik tapi perbuatannya buruk. Itu tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam hatinya, tapi dia tertipu oleh syaitan. Nah, ini
Setan terkadang bermain di sini. Ya, setan menggoda dia atau membisikkan kepada dia, "Oh, enggak masalah kamu melakukan ini. Yang penting hatimu baik. Yang penting niatmu kan bagus. Niatmu tidak berzina. Niatmu enggak masalah kamu begini. Yang penting hatimu baik." Nah, ini ditipu oleh syaitan. Talbis iblis namanya. Ya. Disamar-samarkan oleh iblis ya perbuatan dosa yang dia lakukan, wal iyadu billah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini perhatikan ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketakwaan itu di dalam hati, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan lagi, bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, ayah kira akhul muslim, tatkala dia merendahkan saudaranya muslim. Seorang itu cukuplah dikatakan sebagai orang yang jelek, orang yang buruk. Kapan? Ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Iya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Apanya yang haram? 3 hal. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, dan Nabi tegaskan dalam Hajjatul Wada, Nabi berkhutbah, ala inna dima'akum, ketahuilah bahwa darah-darahmu, wa amwalakum, harta-hartamu, wa a'radakum, kehormatan-kehormatanmu, haramun alaikum, haram atas sesamamu, kahurmati yaumikum hada, seperti hari Arafah tatkala itu, wa fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah tatkala itu, wa fi baladikum hada, dan di negeri kalian ini, di negeri Makkah tatkala itu. Nah, makanya tidak boleh kita menzolimi saudara kita pada hartanya. Dan Nabi SAW mengingatkan, la yahillu malum ri'im muslim illa bitibi nafsin, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dalam hatinya. Orang bisa mati syahid bukan hanya karena membela agama. Orang bisa mati syahid karena mempertahankan hartanya. Nabi yang bilang, kata Rasulullah, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal, mati, terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka matinya mati syahid. Nah, mungkin kan selama ini kita kira mati syahid itu kalau membela agama saja. Membela agama jelas mati syahid. Membela harta saja, ada orang misalnya dirampok misalnya, kemudian dia pertahankan hartanya sampai dia terbunuh, dia mati syahid, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehormatan ya, harta itu sangat bernilai di dalam Islam. Tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas ya. Jangankan diambil dan dirampas saja, ada orang utang kemudian dia tidak bayar utangnya, dosanya tidak diampuni, kata Nabi. Orang yang mati syahid, kata Rasulullah, seluruh dosanya diampuni kecuali satu, yaitu utangnya. Kalau dia berutang kemudian belum dia lunasi dan sengaja tidak mau melunasi, dosanya tidak diampuni. Nauzubillah. Makanya Nabi tidak mau menyolatkan orang yang berutang, utangnya belum lunas. Nabi tidak mau solatkan itu. Kenapa? Dia bisa terhalangi mendapatkan nikmat kubur, akan diazab gara-gara dia berutang dan belum lunas utangnya. Ini bahayanya utang itu. Kalau orang meninggal, utangnya belum lunas. Makanya diantara wasiat yang penting, kalau ada orang meninggal, kita berikan wasiat. Kalau ada utangnya orang ini, tolong segera datang ke keluarganya, supaya keluarganya yang melunasi. Kenapa? Dia bisa diazab gara-gara utangnya yang belum lunas. Ini menunjukkan apa? Bukan perkara remeh. Nah, bukan artinya orang itu tidak boleh berutang. Berutang boleh. Ya, di dalam Islam berutang boleh, tetapi harus kau jaga utangmu. Kalau kamu berutang, maka kamu harus segera lunasi, ya, dan cepat-cepat melunasinya, jangan sampai terlambat dan jangan sampai ajal menjemputmu, utangmu belum lunas, bahaya nantinya. Nah, makanya sering menulis wasiat. Saya punya utang kepada si fulan. Nah, supaya nanti ya, kalau dia misalnya kita tidak tahu kapan ajal menjemput, dia meninggal, bisa keluarganya melunasi. Tapi masalahnya kalau keluarganya pun tidak tahu utangnya di mana. Nah, mending kalau ada orang yang datang kepada dia. Nah, itu lebih mending. Tapi kalau orang pun tidak datang kepada dia, sementara keluarganya yang meninggal itu punya utang, binasalah dia. Nauzubillahi min zalik. Makanya kalau dalam urusan harta, hati-hati. Nah, kalau
dalam urusan utang saja begitu, apalagi kalau ada orang mencurinya. Iya, lebih parah lagi. Ini kan sudah mencuri kan, sudah jelas-jelas sudah mengambil hartanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya. Darahnya jelas, membunuh seorang muslim, ya, disebutkan dalam Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Kalau dia bunuh saudaranya muslim, ya, dengan sengaja, ya, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal ia di dalam neraka jahanam, wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anah, melaknatnya, wa addalahu adaban 'azima, dan menyiapkan azab yang besar untuknya. Lihat ya, betapa mengerikannya. Nah, kemudian kehormatan, ya, kehormatan saudara muslim ini juga harus dijaga. Nah, ya, sampai disebutkan oleh Nabi SAW, kehormatan seorang muslim itu bahkan lebih terhormat, lebih berharga daripada kehormatan Ka'bah. Subhanallah. Sampai Nabi berkata seperti itu. Nah, makanya yang seperti ini kita tidak boleh anggap remeh, ya, seorang muslim, ya, manakala dia saudara bagi kita muslim yang lainnya, maka kita harus lindungi dia, jaga dia, jangan kita remehkan kehormatannya. Nah, tapi perhatikan, ulama mengingatkan, permasalahan ini bedakan dengan bab tatkala seseorang mentahdzir seseorang yang melakukan kesalahan atau perbuatan bid'ah, kesyirikan misalnya. Oh, dia masih muslim Ustaz. Naam, tetapi dia melakukan kesalahan, dia melakukan kebid'ahan. Maka kita peringatkan manusia darinya, bukan menghinakan kehormatannya, bukan, tapi menasehatinya. Nah, karena sebagian orang kan ketika kita sebut misalnya kesalahan orang, oh kamu merendahkan, bukankah seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh kau rendahkan, tidak boleh kau anu kehormatannya. Iya, betul, itu hukum umum seperti itu. Tetapi kita harus menjaga agama. Kalau ada orang yang berusaha merusaknya, melakukan perbuatan bid'ah, perlu diperingatkan supaya agama tetap terjaga. Nah, ini kadang orang tidak bisa membedakan mana nasihat, mana celaan. Ketika ada orang memperingatkan orang dari orang lain yang berbuat bid'ah, misalnya yang melakukan pelanggaran, itu nasihat, bukan celaan, bukan melanggar kehormatannya. Nah, ini perlu dibedakan. Kita sangat paham insyaallah ta'ala haramnya melanggar kehormatan saudara muslim. Tetapi dalam bab yang lain, tatkala agama ini dinodai, kita butuh menjaga agama kita dengan apa? Memperingatkan orang dari bahaya bid'ah dan dari bahaya orang yang melakukan perbuatan bid'ah, misalnya kesyirikan, kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan, dan lain sebagainya. Sebab kalau misalnya ada orang, oh dia muslim, mengaku muslim, kemudian melakukan pelanggaran, penyimpangan, kita biarkan dengan dalih, oh saudara muslim itu kita sama-sama bersaudara, tidak boleh dizolimi, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Kita biarkan dia. Ini justru kita menzolimi dia. Kenapa? Kita membiarkan dia berbuat zolim dalam agamanya, ya kan? Maka tidak boleh. Nah, maka yang seperti ini harus dipahami. Nah, yang seperti ini harus dipahami. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, walhamdulillah mereka adalah orang yang pandai menundukkan kondisi dan keadaan. Ya, makanya keliru ketika ada orang yang mencela ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu taunya menggibah saja. Ahlu sunnah salafi itu taunya menyalah-nyalahkan orang saja. Subhanallah. Demi Allah, kita ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak meniatkan untuk menzolimi seseorang, merendahkan, menggibah seseorang, demi Allah tidak. Tetapi dalam rangka memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, kepada kaum muslimin secara umum, atau kepada orang yang melakukan pelanggaran di dalam agama itu. Itulah yang kita ingatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terhadap semua yang kita lakukan. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yang bisa kami paparkan pada kesempatan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.